Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi, dan lebih sempurna lagi manakala kita dirikan di sepertiga malam terakhir setelah terjaga dari tidur. Salat ini menjadi amalan yang paling sulit untuk dikerjakan karena harus terbangun di tengah malam di saat seseorang sedang menikmati tidur nyenyaknya. Tidak semua orang bisa konsisten melakukan sholat sunnah yang satu ini. Karenanya ada ganjaran besar dan keutamaan berlimpah yang akan diterima oleh ahli tahajud. Beberapa keutamaan dari dilaksanakannya sholat tahajud ini diabadikan Allah dalam surat ke-17, yakni surat Al-Isra ayat 79, di mana Allah SWT berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Salah satu keajaiban salat tahajud pernah dirasakan oleh Dijan Tambunan. Dilansir Jabar Trending dari Quora pada Kamis 9 Maret 2003, dia menceritakan pengalaman kisah nyata miliknya. Kisah bermula di pertengahan 2011, di mana Dijan pernah berada dalam situasi yang teramat sulit. Saat itu ia dihadapkan dengan dua pilihan yang berat, antara ia harus menyediakan uang sebesar 700 juta dalam waktu 3 bulan, atau ia harus merelakan usianya habis dalam kurungan penjara selama 4 tahun. Saat itu ia hanya bisa pasrah dengan kenyataan pahit yang tengah dihadapinya. Dalam kondisi pasrah menghadapi pilihan yang teramat sulit tersebut, ia teringat pesan almarhum opungnya saat masih hidup. Ia berpesan kepada Dijan untuk terbiasa dengan amalan puasa Daud. Selain daripada itu, ia juga diingatkan untuk senantiasa menjaga sholat malam, qobliyah subuh, memperbanyak zikir, sholawat, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Pesan opungnya tersebut disampaikan kepada Dijan untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah, terlebih manakala ia berada dalam kondisi amat terdesak. Opungnya seolah-olah mengingatkan Dijan bahwa dirinya harus kembali kepada sang pemilik masalah saat diliputi masalah, agar dibantu keluar dari masalah yang menderanya kelak. Teringat dengan pesan opungnya ini, Dijan pun tak menunggu lama-lama lagi. Ia pun bergegas melaksanakan setiap amalan yang pernah diingatkan kepada dirinya. Hari itu hari Selasa, hari di mana ia dilahirkan, ungkapnya. Ia mulai melaksanakan puasa Daud. Memang tidak ada perintah khusus puasa pada hari kelahiran, namun karena Dijan tidak ingin kehilangan kesempatan baik, karena esok belum tentu ia berada dalam keadaan sehat dan kuat untuk berpuasa, ia pun bersegera melaksanakan puasa Daud tersebut tepat pada hari kelahirannya. Sambil melaksanakan ibadah puasa Daud, malamnya ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat tahajud. Karenanya ia bangun tengah malam untuk mendirikan sholat tahajud. Ia terbiasa mendirikannya sebanyak 4 rakaat, yang kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Dalam kesempatan tersebut, ia pun memperbanyak doa dengan doa yang sama, yaitu terlepas dari masalah yang tengah dihadapinya. Seraya ia berkata, "Tolonglah saya ya Allah." Amalan ini pun ia rutinkan setiap malam.
hingga pada hari ke-20 ia mulai merasakan titik terang. Tanah warisan yang ia miliki dan pernah ia tawarkan ke sana kemari namun tidak laku-laku, akhirnya kini ada yang menawar senilai 2,7 miliar. Ia pun lega karena kini Allah sudah benar-benar memberikannya pertolongan untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Dengan tetap merutinkan amalan sunnah yang diingatkan opungnya disertai bangun tengah malam untuk tahajud, akhirnya persis pada hari ke-31 tanah yang dimilikinya tersebut berhasil terjual. Ia pun segera melunasi hutangnya senilai 700 juta sebelum jatuh tempo. Ia merasa bahagia karena di samping dapat melunasi hutang-hutangnya, ia pun masih mengantongi sisa uang hasil penjualan tanah yang lumayan besar. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan tidak tidur, Tuhan selalu menyayangi hambanya, ungkap Dijan saat itu. Demikianlah kisah nyata keajaiban sholat tahajud yang dirasakan oleh Dijan Tambunan selama 31 hari berturut-turut. Meski tidak ada perintah khusus untuk melaksanakan tahajud sebanyak hari tersebut, namun melaksanakan amalan sunnah disertai tahajud secara sungguh-sungguh niscaya akan mampu membawa seseorang keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Apa yang sudah dilakukan Dijan merupakan suatu amalan sunnah yang dianjurkan. Bangun tengah malam untuk tahajud kemudian memperbanyak doa merupakan waktu dan cara yang tepat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah." Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Lebih lanjut, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqas thuluthul lailil akhiru yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu ia berfirman, "Siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan ku beri. Dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan ku ampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 6321 dan Muslim nomor 758. Di antara doa yang mustajab adalah doa di sepertiga malam terakhir. Namun seringkali di antara kita melalaikan kesempatan emas ini karena waktu tersebut terbiasa kita isi dengan tidur lelap. Apa yang dilakukan Dijan dengan bertekad kuat untuk mendapatkan waktu tersebut, malamnya ia isi dengan sholat tahajud dan memperbanyak doa pada Allah atas setiap hajatnya, menjadikan doanya cepat terkabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun di akal manusia semua terlihat tidak mungkin terjadi, namun saat Allah berkehendak terjadi, terjadilah. Demikianlah kisah nyata ahli tahajud ini disajikan. Kiranya ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita tetap terus mendirikan sholat tahajud secara istiqomah disertai amalan sunnah lainnya, terlebih bagi kita yang tengah berada dalam masalah besar. Melakukannya dengan sabar dan ikhlas, lambat atau cepat pertolongan Allah akan segera menghampiri kita, insya Allah.